kenapa Daniel bisa diangkat tinggi? Karena dia punya hikmat. Jadi dalam perjalanan saudara untuk dibawa Tuhan ke tempat tinggi, saudara sangat membutuhkan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat ini beda dengan kecerdasan manusiawi, saudara. Beda dengan kepintaran manusiawi. Saudara boleh saja punya sertifikat S1, S2, S3, S4, S5 sekalipun, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak memiliki hikmat, saudara tidak bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Orang pintar belum tentu bisa punya solusi untuk semua kehidupan. Tapi orang berhikmat selalu punya solusi, selalu bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah dalam kehidupan. Yang bahkan saudara-saudara, orang berhikmat itu kadang-kadang hikmat membuat orang yang sebetulnya dia tidak tahu masa depan, tapi karena hikmat yang Tuhan berikan berdasarkan takut akan Tuhan, dia mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Beberapa kali saya menolong orang, saudara, yang sedang kebingungan untuk mengambil keputusan. Dan mereka datang kepada saya dan bertanya, dan saya memberikan jawaban yang berasal dari hikmat Tuhan. Sehingga ini merupakan solusi bagi mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Misalnya contoh katakanlah, ada seorang yang mau beli ruko, saudara-saudara. Datang pada saya tanya, apakah saya bisa beli ruko ini, boleh beli ruko ini. Semua hitung-hitungan sudah masuk dan sudah bisa. Tapi entah kenapa saya merasa saya harus menjawab tidak. Lalu saya jawab tidak, jangan dulu. Tidak, jangan dulu. Berulang-ulang dia mendekati saya dan tanya lagi dengan tujuan supaya saya bisa mengiyakan. Jadi dia dapat konfirmasi untuk membelinya. Tapi saya terus berkata tidak, jangan dulu. Tidak, jangan dulu, saudara-saudara. Dan akhirnya sekarang saya baru tahu mengapa saya harus berkata jangan dulu. Karena sekarang ini gara-gara pandemi corona, saudara-saudara, usahanya jadi macet. Jadi nggak ada pemasukan. Kalau saja seandainya dia beli ruko dengan cicilan bank, saudara, yang bayarnya bisa 25 jutaan mungkin, dia akan mengalami kesulitan untuk bayar cicilannya. Dan sekarang ini dia baru menyadari mengapa dia tidak boleh beli ruko itu. Untung dia nggak jadi beli. Jadi selamatlah dia, saudara-saudara. Saya berpikir, untung waktu itu saya menjawab, jangan beli. Jangan dulu. Tidak, jangan dulu, jangan beli. Jadi selamatlah orang itu. Kalau seandainya saya oke, kamu beli, saya jadi pikiran sekarang ini, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia dan juga Tuhan juga menyelamatkan saya sebagai hambanya tentunya, saudara-saudara. Mungkin ada satu lagi yang saya bisa berikan contoh buat saudara. Ada seorang bertanya kepada saya, nggak usah nembak-nembak orang yang ada di sini. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak, saya mau berhenti kerja dari kantor saya yang sekarang saya mau buka usaha baru, saya mau tekunin usaha baru. Karena secara hitung-hitungan saya sudah bisa mulai usaha baru. Dan secara hitung-hitungan kalau saya tekunin usaha baru saya, maka ini akan bisa berkembang dibandingkan saya terus bekerja di kantor yang lama. Tapi entah kenapa, waktu orang itu bertanya, saya juga menjawab, kayaknya enggak deh, jangan dulu, tahan dulu, jangan dulu. Saya terus berkata, jangan dulu. Walaupun dia sudah memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dia cukup punya alasan untuk keluar dari kantornya dan memulai usaha yang baru, saudara-saudara. Tapi saya terus berkata, jangan dulu, jangan dulu. Terus terang, seringkali saya juga nggak tahu kenapa saya harus menjawab seperti itu. Tapi itu yang saya rasa dalam roh saya dan saya yakin
saya harus menjawab tidak atau jangan dulu. Walaupun secara hitung-hitungan semuanya harusnya bisa, saudara-saudara. Tapi saya yakin saya harus menjawab jangan dulu. Dan ternyata beberapa waktu kemudian saya baru tahu, dia juga baru tahu kenapa dia dia jangan dulu keluar dari kantornya, saudara. Dia cerita sama saya belakangan, ternyata ada pembagian saham di kantornya, saudara-saudara, dan selama ini kantornya nggak pernah melakukan itu. Dan waktu diumumkan oleh bos akan ada pembagian saham, saudara, kepada karyawan, semua orang berkata, udahlah, nggak usah diharapkan. Dari dulu juga bilangnya begitu, tapi nggak pernah terrealisir pembagian saham. Tapi kali ini entah kenapa terrealisir, saudara. Dijadikan dan lumayan, dia dapat pembagian saham yang cukup besar jumlahnya, saudara. Saya nggak perlu sebutkan karena saudara nanti ngiri. Nah, itulah sebagian dari hikmat Tuhan yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan untuk memberikan jawaban, memberikan solusi bagi orang, saudara. Dan saya juga nggak tahu masa depan, tapi Roh Kudus yang di dalam saya tahu masa depan. Sehingga akhirnya ketika orang bertanya, saya bisa memberikan jawaban yang berasal dari hikmat Tuhan. Kalau saudara memiliki hikmat Tuhan yang berasal dari roh yang takut akan Tuhan yang bekerja dalam diri saudara, saya percaya masalah apapun yang saudara hadapi akan saudara bisa lewati karena saudara menerima jawabannya daripada Tuhan, saudara.